Sekda Pemprov DKI Jakarta Saifullah dan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Silviana Murni mendaftar sebagai Cawagup DKI dari Partai Gerindra. Status keduanya sebagai PNS dipertanyakan karena sesuai undang-undang keduanya harus mundur dari PNS dan jabatannya. Sekda DKI Saifullah lebih dulu mendaftar sebagai calon wakil gubernur DKI melalui Gerindra. Tidak lama kemudian disusul Deputi Bidang Pariwisata Silviana Murni yang juga mendaftar ke Gerindra. Kedua pejabat Pemprov DKI ini jelas berstatus PNS dan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, PNS harus netral dan tidak terlibat dalam pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Memang keduanya belum resmi terdaftar sebagai calon kepala maupun wakil kepala daerah. Namun secara etika seyogyanya keduanya meminta izin pada atasannya. Kan Pak, mohon izin, mohon pandangan, mohon pendapat Bapak, atau saya ingin konsultasi, paling tidak ketemu, paling tidak mengutarakan itu. Itu kalau orang yang punya etik pasti lakukan itu. Sementara itu Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama pernah menyatakan undang-undang akan menjadi konsekuensi pada dua anak buahnya ini jika resmi terdaftar sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah. Oh, saya mah bersyukur banget. Justru saya harap Sekda sama Silviana bisa maju supaya mereka berhenti, nggak usah saya pecat. Saifullah pun menyatakan siap mundur jika penetapannya sebagai calon wakil gubernur dari Partai Gerindra telah diresmikan. Ya, undang-undangnya bilang mundur ya kita taat sama undang-undang ya mundur aja. Kapan Pak rencananya Pak? Mungkin ya pada saat dukungannya resmi dari partai, tapi kalau kita ikuti undang-undang ya nanti setelah ada penetapan dari KPUD ya, begitu ditetapkan sebagai calon definitif ya kita mundur. Namun Saifullah dan Silviana Murni seharusnya tidak hanya berjanji akan mundur karena Saifullah diduga ikut menghadiri deklarasi salah satu bakal calon gubernur dari sebuah partai. Padahal menurut PP nomor 53 tahun 2010, seorang PNS melekat pada dirinya terbebas dari kegiatan partai politik. Yang jelas magnet politik Pilkada DKI menjelang pendaftaran calon pada 19 September 2016 makin memanas. Saifullah dan Silviana Murni yang berharap disandingkan dengan Sandiaga Uno bisa jadi gigit jari, karena Gerindra mulai menguat menyandingkan Sandiaga dengan calon dari PKS, Mardhani Alisera. Tim Liputan, Metro TV. Sinyal Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta semakin menguat. Nah, setelah sempat merapat ke Sandiaga Uno, kini Saifullah mendekat ke bakal calon gubernur lain Yusril Iza Mahendra. Namun meskipun sudah secara terang-terangan melakukan aktivitas politik, Saifullah masih menjabat sebagai Sekda DKI Jakarta dan belum mengundurkan diri. Secara hukum dan etika pantaskah sikap ini? Kita akan membahasnya dengan tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Wibi Andrino, Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok. Mas Wibi, selamat malam. Malam. Ada juga Fadli Ramadan, Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Selamat malam Mas Fadli. Malam. Ada juga Nasrullah, Komisioner Bawaslu dari Biro Yogyakarta. Kita akan menyapa nanti Pak Nasrullah yang bergabung bersama kami dari Biro Yogyakarta. Saya akan ke Mas Wibi terlebih dahulu. Namun sebelumnya pemirsa, kami perlu juga menginformasikan bahwa kami sudah mencoba mengundang Saifullah dan Silviana Murni, Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Namun kedua orang tersebut tidak merespon undangan kami untuk hadir di Prime Time News kali ini. Saya akan ke Mas Wibi terlebih dahulu. Ini Mas, bagaimana Anda melihat sikap dari Saifullah yang sudah bermanuver politik, beraktivitas politik, tapi masih menjabat sebagai Sekda DKI? Pertama-tama tentunya kita ingin menyampaikan bahwasanya sebagai warga negara dia punya hak untuk maju sebagai salah satu dari calon untuk wakil gubernur ataupun menjadi gubernur di DKI Jakarta ini. Dia punya hak di situ. Namun kalau sikap dia bahwasanya dia sudah mencalonkan diri namun belum mundur, tentunya ini nggak baik. Karena bagaimanapun tentunya melekat kepada dia hari ini dia adalah seorang PNS. Tapi dia belum mendaftarkan, dikarenakan pendaftaran baru dibuka 19 September nanti. Ya bagaimanapun seorang PNS ini kan harus bebas, harus dia benar-benar independen. Ada jabatan yang melekat kepada dia. Sehingga nanti mempengaruhi daripada kinerja dia sebagai pada PNS itu sendiri. Ketika dia fokus kepada mencalonkan diri sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur.
buktinya nyatanya sekarang dia sudah menyambangi Yusril Iza Mahendra, menyambangi yang lain, Sandiaga Uno dan lain-lain. Tentunya pekerjaan dia sebagai sekda yang tentunya kompleksitas masalah di DKI yang begitu tinggi mengakibatkan kinerjanya akan itu menurun. Anda melihat kinerjanya menurun? Ya, itu nanti akan terlihat ya. Apalagi ke depan kita lihat bahwasannya, bayangkan aja Mas, di sini petahana ada Pak Ahok, di situ Pak Jarod yang nanti mau maju, di situ nanti sekda mau maju. Sini Jakarta ini akan mengalami fase stagnasi nanti. Ditinggal pejabat-pejabatnya begitu. Orang-orang penting di DKI Jakarta mencalonkan diri, wah, apalagi ke depan nanti ini kan yang akan datang ini kan RAPBN 2017. Oke. Itu agenda yang sangat amat penting. Sehingga nanti ketika proses pemerintahan itu, contohnya mungkin nanti ada PLT, penunjukan dari Kemendagri atau pemerintah dan lain-lain. Namun di situ kan ada proses ke situ yang harus disiapkan oleh pada aparatur-aparatur negara yang ada di Pemprov DKI. Baik, tapi kalau Mas Fadli melihat dari sisi hukumnya, melanggar undang-undang tidak sih sebenarnya? Ya, pertama sebelum ke sana, kalau kita lihat positifnya kan sebetulnya juga bisa kita perhatikan ya. Kalau semakin banyak orang yang menjadi calon kan masyarakat punya banyak alternatif. Apalagi ini mantan birokrat dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian orang-orang yang ingin mencalonkan diri itu memperhatikan prasyarat-prasyarat yang melekat secara langsung ataupun tidak langsung dengan dirinya. Seperti apa prasyarat itu, apalagi Mas? orang yang berstatus pegawai negeri sipil. Sekda, deputi dan lain-lain itu kan jelas pegawai negeri sipil statusnya. Nah, rujukan kita kalau bicara pegawai negeri sipil tentu saja Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ASN. Nah, adalah Undang-Undang 10 2014. Nah, kalau di situ kan jelas di Undang-Undang ASN itu ada asas yang diperhatikan oleh PNS, azas netralitas. Oke. Kemudian juga ada azas nilai sebagai seorang PNS itu tidak berpihak kepada siapapun. Nah, jauh lebih dari itu adalah seorang pegawai negeri sipil itu harus berhenti ketika dia ikut terlibat dalam aktivitas atau terdaftar sebagai anggota partai politik. Baik. Nah, makanya kemudian proses yang seperti ini yang dilalui oleh beberapa orang tadi yang disebut ada sekda DKI, ada deputi dan lain sebagainya, statusnya sebagai PNS itu dia harus memperhatikan rujukannya kepada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Berarti harus netral, tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik dan tidak tersandra oleh kepentingan pihak manapun. Kalau dia harus mundur atau tidak, itu kan memang kalau rujukannya di Undang-Undang ASN maupun di Undang Pilkada itu memang ketika dia mendaftar. Tapi kan ini perlu dilihat apakah peran dan kinerja dia, posisinya sebagai PNS itu sudah sudah mulai tidak fair ketika dia sudah melakukan banyak aktivitas politik terkait dengan pencalonan pilkada. Nah, kalau di dalam Undang-Undang ASN maupun Undang-Undang Pilkada, hal-hal seperti ini ada tindakan evaluasi semestinya. Oke. Kita akan lihat terlebih dahulu ini grafik yang berisi pasal-pasal yang tadi disebutkan oleh Mas Fadli. Salah satunya adalah pasal 119 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan juga pasal 2 serta pasal 9 ayat 2 dari undang-undang tersebut. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Ini seharusnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Mohon maaf pemirsa. Untuk pasal 2, penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas huruf F, netralitas, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Kemudian pasal 9 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sementara tadi yang disebutkan oleh Mas Fadli, yakni pasal 119 dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatakan bahwa pejabat, pimpinan tertinggi media ataupun pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati wali kota dan wakil bupati wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, yakni nanti tanggal 19 September 2016. Kami akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi.